Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi ya bareng Kak Eka. Di sini kita akan membahas soal-soal TKA. Sekarang matematika lanjut. Kalau yang tadi siang kan matematika wajib campur ya. Sekarang kita coba bahas yang matematika lanjutnya. Oke, yang sudah bergabung siapa nih? Ada, wow, ini Kak Arif, guru matematika juga ya. Salam kenal Kak Arif. Selamat bergabung, terima kasih sudah bersama les privat online. Kita akan coba bahas soal TKA matematika lanjut ya. Nah, soalnya mulai nomor 1. Teman-teman yang sudah bergabung silahkan boleh say hi dulu. Sambil coba dikerjakan soal nomor 1 ya, baru kita nanti bahas bareng-bareng. Kak Arif nih guru di mana Kak? Oke. Halo, selamat bergabung teman-teman. Selamat mengikuti live pembahasan soal matematika TKA yang matematika lanjut ya. Ada Rani, Grace, juga ada Mei. Selamat malam semuanya. Gimana? Masih semangat ya? Semangat dong. Weekend pun harus tetap semangat teman-teman. Yuk kita coba tipis-tipis nomor 1 dulu. Ini konsep limit. Limit apa? Limit tak tentu ya. Coba ada yang sudah dapat jawaban untuk soal nomor 1? Sambil menunggu teman-teman, jangan lupa untuk tap-tap ya. Jangan lupa untuk likes dan follow-nya teman-teman. Nyalakan notifikasi juga biar nanti kalau KK live lagi teman-teman gak ketinggalan. Yuk, nomor 1 gampang ya. Ini karena limit tak tentu. Kenapa ya disebutnya limit tak tentu? Ada yang tahu nggak kenapa disebutnya limit tak tentu? Kenapa disebut limit tak tentu? Karena kalau kita masukkan X-nya mendekati 0, itu nanti hasilnya 0 per 0. Benar nggak? 0 per 0. 0 per 0 ya. Nah, bentuk 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Oke, langsung kita coba kerjakan ya. Atau teman-teman ada yang mau coba menjawab terlebih dahulu untuk soal nomor 1 kita ini? Gampang banget nih, teman-teman bisa pakai pemfaktoran, bisa juga menggunakan dalil L'Hopital atau turunan ya, boleh. Bebas mau pakai yang mana bebas. Ayo coba jawab dulu deh. Coba jawab dulu. Nanti baru kita bahas. Mana nih yang mau menjawab? Halo Nadila, ada juga siapa nih? Fardan. Selamat bergabung semuanya. Selamat datang di live-nya Kak Eka di les privat online. Kita akan bahas soal TKA matematika lanjut. Gimana? Dapat nggak? Soal nomor 1 jawabannya apa? Oke, karena belum ada yang mencoba menjawab, langsung aja deh Kak Eka bahas aja ya. Kita gunakan yang paling gampang apa nih? Turunan aja yuk. Turunan aja. Materi vektor. Ada request dari Ray materi vektor. Boleh? Ya, coba nanti ya. Yuk, Ray sudah dapat belum soal nomor 1 ini jawabannya yang mana? Kalau kita pakai turunan atau L'Hopital. Nanti berarti pembilang dan penyebut sama-sama kita turunkan ya. Yang pembilang dulu yuk. X pangkat 3 turunannya adalah 3x kuadrat. 3x kuadrat turunannya 3 kali 2 berapa tuh? 6x ya, ditambah turunan dari 6x
turunan dari 6x adalah 6. Yang bagian penyebut juga harus kita turunkan, x kuadrat turunannya 2x, turunan dari 2x 2. Nah, kalau sudah kita coba substitusikan, kita masukkan x-nya ganti 0. Jadi 3 dikali 0 kuadrat kurangi 6 kali 0 tambah 6. Yang bagian penyebut 2 kali 0 ditambah 2. Jadi ini 3 kali 0, 0, 0, 6 ya, yang bagian pembilangnya 6, bagian penyebutnya tersisa 2, jadi 6 dibagi 2, hasil akhirnya 3, iya betul, jadi jawaban adalah yang D. Yang D. Iya, D. Jawabannya 3, betul, Z, 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 oke, betul, betul. Turunan maksudnya gimana, Kak? Oke. Apa belum belajar turunan? Udah belajar turunan belum ini? Turunan itu, Kak ingatkan lagi ya. Jadi kalau teman-teman punya, misalkan fungsi apa ya? Yang gampang dulu deh, misalkan ada bentuk begini, fx sama dengan ax pangkat n. Nah, ini satu suku saja ya. Turunannya atau f aksen x ya, nanti adalah A dikalikan N, jadi pangkatnya buat pengali si koefisien, kali lagi X, tapi pangkatnya berkurang 1. Nah ini, konsep dasar turunan tuh seperti itu ya. Ayo coba diingat-ingat lagi, turunan seperti ini ya. Jadi turunan dari 3x kuadrat adalah, turunan dari x pangkat 3 adalah 3 pangkatnya ke depan kan, 3 dikali x pangkatnya berkurang 1. Tadinya pangkat 3 jadi pangkat 3 kurangi 1, 2. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah turunan dari x pangkat 3. Sedangkan untuk yang 3x kuadrat turunannya adalah 3 kali 2 kan 6. Jadi min 6x pangkatnya juga berkurang 1. Tadinya pangkat 2 jadilah pangkat 1 sekarang. Tapi kan kalau pangkat 1 tidak perlu ditulisi pangkatnya ya. Kemudian turun dari 6x adalah si koefisien yaitu 6. Begitu pula yang bagian penyebut atau bagian yang bawahnya. Gitu ya. Sudah ingat ya? Semoga ingat deh. Ini kalau nggak salah turunan itu kelas 11 ya. Kelas 11. Kak mau nanya, materi limit ini ada di TKA Matematika Wajib nggak? Ada dong. Ada ya. Matematika umum juga ada limitnya. Yuk, nomor 1 clear? Sudah aman? Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silakan ditanyakan. Kalau nggak ada kita lanjut ke soal berikutnya. Sambil Kak coba bantuin untuk tap-tap layar ya teman-teman ya. Silakan. Oke, yang mau screenshot boleh. Silakan screenshot dulu boleh. Sudah? 1, 2, 3 cekrek, 1, 2, 3 cekrek. Sudah ya? Lanjut nomor berikutnya, nomor 2. Nah, ini adalah soal dengan topik matriks. Coba dibaca dulu. Ini merupakan soal pilihan ganda kompleks ya. Jadi jawabannya kemungkinan tidak cuma 1, bisa 2 atau mungkin lebih gitu. Zaza, gimana? Lanjut? Coba teman-teman semuanya saja silakan untuk mencoba soal nomor 2 ini. Lalu boleh ketikkan di kolom komentar jawaban kalian yang mana saja yang pernyataan benar. Jawaban benar bisa lebih dari 1. Yuk, Lilis juga ya. Lilis cobain, Rido juga. Semuanya saja. Bakal dimulai jam berapa materi vektor? Belum tahu nih. Ini urutannya nanti. Coba ya, ini ada suku banyak, kemudian di sini ada lingkaran, ada matriks. Wow, ini juga ada suku banyak lagi. Ini apa ini namanya? Faktor skala, apa namanya? Dilatasi, ya Allah, suka lupa Kak. Atau transformasi geometri. Ini juga dilatasi, perbesaran pengecilan. Di sini tentang apa ini, bersinggungan titik mana ya, vektor lingkaran, kebanyakan lingkaran.
Ini vektor nih. Ini vektor nomor 6 ya. Ini cukup banyak juga. Oke. Diikuti aja teman-teman, nanti kalau sudah sampai vektor kita bahas bareng-bareng. Kita coba soal yang selanjutnya tadi ya, yang nomor 2 mana tadi? Nomor 2. Ada yang sudah dapat jawaban nomor 2? Trigonometri ada nggak, Kak? Pasti ada dong. Pasti ada ya. Ada yang mau coba jawab dulu nomor 2? Silakan. Yang mana jawabannya? Jangan lupa untuk follow les privat online juga ya teman-teman ya. Nyalakan notifikasi biar nanti teman-teman nggak ketinggalan kalau KK lagi live. Dan bagi teman-teman yang ingin join kelas les privat persiapan TKA, intensif kelas TKA, matematika, baik yang matematika umum maupun matematika tingkat lanjut, boleh banget cek nomor yang ada di bio, silakan DM aja atau chat aja KK di nomor tersebut. D, ada yang sudah menjawab D, live-nya biasanya jam berapa gitu ya. Untuk hari ini tadi KK live siang dan live siang jam 1 dan juga ini jam 7 ini. Kalau besok belum tentu ya, nanti KK kabarkan di tele aja. Teman-teman jangan lupa gabung di tele ya. Jadi ingat nih, belum aku kabarin yang tele. D, oke kita bahas dulu ya. A, B, C. C transpose merupakan transpose matriks C. Berapakah nilai XY yang tepat untuk memenuhi A ditambah B sama dengan C transpose? A ditambah B sama dengan C transpose. Ribbon display. No, sebentar, ini kayak terganggu sama ini deh. Ini tuh apa sih? Nah, full screen aja nih. Nah, gini kan enak ya. Ini matematika lanjut sayang. 1, 3, dan 5 katanya. Oke, A, C, dan E. Kita coba ya. Cluenya sudah jelas, A ditambah B sama dengan C transpose. Langsung aja, X4 min 1, 3 ditambahkan dengan matriks B. Min 2, 1, 2, 5. Katanya sama dengan C transpose. Ingat, transpose itu mengubah yang tadinya kolom jadi baris. Kolom itu yang gini ya. Nah, yang tegak itu namanya kolom, kalau yang mendatar namanya baris. Jadi Y1 tadinya kan ini baris, kita ubah jadi kolom. Jadi Y1-nya sekarang di bawah. 58 tadinya baris, sekarang jadilah kolom. Kebalik, 58 tadinya baris, sekarang kolom. Oh, benar-benar. Oke, langsung kita jumlahkan saja. Untuk yang bagian X ini, X ditambah min 2 berarti X min 2, 4 tambah 1, 5, min 1 tambah 2, 1, 3 tambah 5, 8. Sama dengan Y518. Di sini teman-teman dapat satu kesamaan, yaitu bagian ini kita sama dengankan dengan Y, maka kita peroleh X min 2 sama dengan Y. Itu ya, X min 2 sama dengan Y. Nah, dari satu persamaan ini teman-teman diminta untuk mengecek opsi-opsi mana saja yang benar ya. Misalkan opsi yang pertama, kalau X-nya 2, Y-nya 0, apa nanti sama dengan ini boleh juga kalian ubah jadi X min Y sama dengan 2. Nah, seperti itu. Boleh. Jadi mana nih yang kalau dikurangkan hasilnya 2? Untuk opsi A kita coba X-nya 2, Y-nya 0. Berarti 2 kurang 0. Nilainya 2, betul ya. Jadi ini bernilai benar. Kalau X-nya 3, Y-nya 2, 3 kurangi 2 itu nilainya 1. Jadi bukan. Ini bukan jawaban. X-nya 4, Y-nya 2. 4 kurangi 2 hasilnya juga 2. Berarti pernyataan ketiga betul. Yang pernyataan berikutnya 5 kurangi 2 hasilnya 3. Salah. X-nya 6, Y-nya 4. 6 kurangi 4 hasilnya juga 2. Nah, betul. Jadi jawaban yang
pernyataan pertama, ketiga, dan juga kelima. 1, 3, 5, betul. Wisde betul. Ya. Semuanya betul ya. Gampang ya, nomor 2 ya. Gimana, lanjut? Atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut, oke. Nomor 3 sekarang. Nomor 3. Silakan dicoba terlebih dahulu. Nomor 3 ini topiknya tentang polinomial atau suku banyak. Ini juga kelas 11. Paham ya Lilis ya? Siap. Lanjut. Nomor 3, diketahui suku banyak PX sekian-sekian habis dibagi. Nah, teman-teman pakai teorema sisa. Jangan lupa pakai teorema sisa. Ada yang mau coba coret-coret dulu? Ini pernyataan benar salah ya. Centang yang benar. Centang pernyataan apakah benar ataukah salah. Ingat teorema sisa. Atau boleh juga teorema faktor. Kalau teorema sisa berarti sisanya bukan 0, tapi kalau teorema faktor sisanya 0 karena yang namanya faktor itu sisanya 0. Atau kata lainnya, kalau dia faktor pasti ada kata-kata habis dibagi. Habis dibagi, seperti soal yang ini nih. Nah, ini berarti maksudnya X plus 1 adalah faktor dari PX, atau boleh juga PX habis dibagi X plus 1. Teorema faktor tuh bunyinya gini. Kalau PX habis dibagi X plus 1, maka kita, ini kan pembuat nolnya X plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 1 ya. Berarti gini. Suku banyaknya P, kita kasih kurung begini. Nah, ini nanti sama dengan 0. Kenapa coba? Karena ketika dia dibagi X plus 1 sisanya 0. Atau habis dibagi itu sisanya 0. Jadi P min 1 sama dengan 0. Paham sampai sini? Ini teorema faktor. Kemudian kita ganti X pada fungsi P dengan min 1. Berarti 2 dikalikan min 1 pangkat 3 ditambah P kali min 1 kuadrat ditambah 10 kali min 1 ditambah 3, kita samakan dengan 0. Nah, dari persamaan ini nanti kita dapat nilai P-nya. Nanti bisa untuk mengecek pernyataan pertama. Min 1 pangkat 3 min 1 ya. Min 1 kalikan 2 berarti min 2. Min 1. Sebentar. Masih nge-lag nggak ya teman-teman? Semoga enggak ya. Barusan kayaknya sempat putus. Lanjut. Sampai mana tadi? Nah, berarti P sama dengan 9. Berarti pernyataan 1 bernilai benar. Kalau P-nya ketemu 9, berarti kita dapatkan si suku banyak tersebut. Suku banyak tersebut adalah, tinggal ganti P-nya dengan 9. Berarti PX sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat ditambah 10X ditambah 3. Nah, ini kuadrat ya. Nah, gini, PX-nya sudah ketemu. Sekarang kita disuruh ngecek si 2X plus 1 apakah dia faktor. Ingat tadi kalau faktor berarti sisanya 0 ya. Apakah 2X plus 1 itu faktor? Cari pembuat 0 dulu. 2X plus 1 kita sama dengan 0, kita dapat 2X sama dengan min 1, sehingga X-nya adalah min setengah. Berarti kalau 2X plus 1 adalah faktor, maka sisanya nanti harus 0. Nanti penulisannya bisa begini ya. P min setengah, nanti kalau dihitung haruslah 0. Ya, harus 0, baru dia dikatakan faktor. Yuk kita masukkan 2 kali min setengah pangkat 3 ditambah 9 kali min setengah kuadrat tambah 10 kali min setengah tambah 3. Hitung-hitung.
kepotong ya, sebentar. Nah, gini coba. Berarti ini 2 dikalikan min 1/8 ditambah 9 kali 1/4 kurangi, sorry ini bisa dicoret ya. 10 bagi 2 itu 5, 5 kali min 1, 5 kali min 1 min 5 tambah 3. 0 nggak nih teman-teman? Kayaknya sih enggak ya. Coba 2 dikalikan 1/8 kan kalau dicoret ini 4, jadi min 1/4. Min 1/4. Terus di situ 9/4. Kurangi 5 tambah 3, berarti kurangi 2, betul? Ini bisa dijumlahkan, 9 kurangi 1, 8, 8/4. 8/4 itu 2 ya, 8/4 itu 2. Jadi kalau dikurangkan 2, hasilnya adalah 0. Nah, karena ini sisanya ini 0, sisanya 0, maka benar sih 2x plus 1 adalah faktornya. Ya, betul ya. Kok masih? Bentar, masih kepotong aja nih. Gimana? Paham tadi? Oke. Iya betul, Barding, ini untuk SMA ya. Betul semua, Edwin. Oke, benar semua. Enggak. Kak, bisa ulang, Kak. Horner, Bu, biar apa ini Horner yang X plus 3 biar cepat. Boleh pakai Horner juga boleh. Oke, yang 2x plus 1 coba pakai hitungan tadi ya. Sekarang yang satunya pakai Horner. Ini tadi berarti benar ya, dicentang yang pernyataan benar. Benar. Sekarang yang satu lagi yang belum kita cek, siapa tadi? X plus 3. Kita coba pakai Horner, teman-teman. Berarti kalau pakai Horner, gini. Kita urutkan tadi si suku banyaknya ini ya, suku banyaknya yang ini tadi. Sebentar, ini ada yang menghalangi. Nah, suku banyaknya tadi yang ini. Nah, kalau Horner itu berarti kita susun si koefisiennya saja. Kita susun koefisiennya saja. Mulai dari pangkat yang tertinggi yaitu pangkat 3. Koefisiennya 2, kemudian yang pangkat 2 koefisiennya 9, pangkat 1 koefisiennya 10, yang tidak punya pangkat alias konstanta angkanya 3. Nah, kita mau cek apakah X plus 3 ini adalah faktor. Nah, pembuat 0 dari X plus 3 itu X sama dengan min 3 ya, paham ya? Pembuat 0 tuh caranya tinggal sama dengan kan 0, nanti ketemulah si pembuat 0. Min 3 kita taruh sini. Nah, ingat Horner, 2-nya kita turunkan ke bawah saja. Jadi di sini dia. Sekarang kita kalikan, 2-nya kita kalikan dengan min 3. Taruh di sini hasilnya. Min 6. Kita jumlahkan. 9 tambah min 6 itu 3. Kali lagi dengan yang bagian sebelah sini. 3 kali min 3. Min 9. Jumlahkan lagi 1. 1 kalikan dengan min 3 lagi. Hasilnya min 3. Jumlahkan 0. Nah, yang paling belakang ini adalah sisa. Kalau sisanya 0 artinya si suku banyak tadi dibagi X plus 3 itu habis dibagi X plus 3 atau tak bersisa, atau kata lainnya X plus 3 adalah faktor dari suku banyak si PX tadi. Jadi pernyataan ketiga juga benar ya, begitu. Oke, gimana, bisa dipahami nggak yang ketiga ini tadi pakai cara Horner? Kalau yang ini tadi pakai cara substitusi. Ini pakai cara substitusi. Oke. Benar semua berarti ya, cakep. Udah pro nih kalian. Oke, lanjut. Min 1/4 betul. Masih kepotong ya? Kepotong dikit. Lanjut ya. Oh, ada yang ke crop. Kakak juga nggak ini. Kenapa kok ke crop? Gimana kalau gini? Masih ke crop nggak sih? Apa sudah kelihatan sekarang? Masih ke crop juga ya?
nanti jadi kecil. Nah, ini. Sudah ya, kelihatan semuanya ya? Nah, oke. Iya betul sekali. Ini soal matematika lanjut ya. Pukul-pukul ya. Pukul-pukul. Cukup. Oke, lanjut. Paham? Jangan lupa untuk bantu Kaika tap-tap layar dan juga follow Les Privat Online untuk dapat notifikasi kalau Kaika live lagi. Lanjut. Ini materi polinomial sayang, atau materi suku banyak atau polinomial. Lanjut. Oke, selesainya sampai kapan nanti? Sampai jam 9 insya Allah ya. Oke, lanjut nomor berikutnya yuk. Nomor berikutnya. Nah, ini segini kelihatan nggak sih? Live kalian bisa di zoom nggak sih? Nggak ya? Oh bisa, ternyata bisa. Ini matematika tingkat lanjut. DIY, namamu kok DIY, jadi ingat Mr. DIY. Ada idenya. Matik tingkat lanjut ya, teralala terlili. Bisa. Jangan dipanggil ibu dong please. Apa kek, mbak kek. Kak aja ya. Lihat yang sebelumnya. Apa tuh? Yang sebelumnya ini soal apa nih? Matriks ya. Sebelumnya nomor 2 tadi soal matriks. Sebelumnya lagi tentang limit tak tentu gitu. Yuk lanjut cantik. Bisa aja Dek. Lanjut lagi nomor 4. Kalian coba dulu dong. Soal nomor 4 ini jawabannya yang mana? Ayo. Terima kasih yang sudah mengirimkan mawar. Jadi makin semangat nih. Makasih ya SY. Semoga berkah, semoga dimudahkan teman-teman. Ini matematika lanjut, iya. Gimana, ada yang sudah dapat jawaban untuk soal nomor 4? Ada yang mau coba menjawab dulu? Mungkin? Ada nggak ya? Yang barusan gabung, selamat bergabung teman-teman. Kita akan membahas soal TKA matematika lanjut sampai nomor 4 nih. Hah? Nggak tahu. Belum bisa. Oke, kita bahas berarti ya nomor 4. Nomor 4, kelihatan nggak sih soalnya? Jadi ini ada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat tambah 8x tambah 6y tambah c sama dengan 0 menyinggung garis x sama dengan 4. Maka nilai c-nya berapa? Yuk, Kak ingatkan lagi ya. Ada tiga jenis konsep. Sebelah mana nih? Sebelah sini. Kalau ada lingkaran, kemudian menyinggung satu garis, maka ini syaratnya nanti nilai D harus sama dengan 0 ya. Tapi kalau lingkaran dipotong oleh garis di 2 titik, nanti syaratnya D lebih dari 0. D itu apa sih? Nah, kalau tidak memotong maupun menyinggung, D kurang dari 0. Ya, bocilnya datang. Bocil. Udah boleh berisik. Sini belajar bareng. Aduh kakak, ini ada bocil yang mau. Tolong. Aduh. Tapi nggak boleh berisik. Lah. Aduh. Sini.
Bawa sama ayah. Tolonglah, tolonglah. Main sama ayah. Gak ada jawaban katanya Edwin. Terus gendong dulu. Nonton TV lagi sana. TV lagi yuk. Nonton film balap ah. Sana. Ya, awas. Sebentar ya, teman-teman ya. Dipegang dulu lah, jangan. Allahu Akbar suaranya. Maaf ya teman-teman ya. Biasa. Nah, kalau tidak memotong maupun menyinggung berarti D kurang dari 0. D adalah diskriminan. Ini ada persamaan lingkaran, kemudian menyinggung garis X sama dengan 4. Kita substitusikan dulu berarti X-nya ganti 4 ya. X-nya ganti 4. X pada persamaan lingkaran ganti 4. Jadi 4 kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8 kali 4 tambah 6Y ditambah C sama dengan 0. Yuk kita hitung. 16 ditambah Y kuadrat, 8 kali 4 itu 32, tambah 6Y tambah C sama dengan 0. Kita sederhanakan dulu ya. Y kuadrat ditambah 6Y, 16 tambah 32 itu kan 48. Ditambah 48 tambah C sama dengan 0. Gitu ya. Sesera dapat D. Siapa lagi yang udah dapat? Katanya nggak ada jawaban. min 39. 8 dan 6 dibagi min 2. Matematika wajib, ada matematika lanjut tapi lebih dalam lagi. Nah, sepakat ini cintaku ya, betul. Jadi matematika lanjut tuh ya materinya sama kayak matematika wajib tapi dia lebih dalam lagi gitu. Nah, kita sekarang cari D ya, karena tadi ini menyinggung, jadi harus D-nya sama dengan 0. D itu apa rumusnya? D adalah B kuadrat min 4AC. Harus 0 ya, D-nya harus 0. Jadi ruas kirinya kayak keganti 0. B kuadrat, B-nya kan 6 ya, jadi 6 kuadrat min 4A-nya 1, C-nya yang ini nih. Jadi ini A-nya 1, B-nya 6, C-nya segini gitu. Jangan terkecoh sama C yang ini ya. Memang sama-sama namanya C. Jadi 48 ditambah C. Gitu. Oke. Berarti ini 36 kurangi 4 kali 48 tambah C. Atau ini kayak pindah ke ruas kiri aja ya. 4 kali 48 ditambah C sama dengan 36. Nah, ini alangkah lebih bijak lagi kalau kita bagi kedua ruas dengan 4. Dibagi 4 ini 1, dibagi 4 ini 9. Jadi persamaannya nanti 48 ditambah C sama dengan 9. Jadi C-nya adalah 9 kurangi 48. Oh iya, betul ya. Jadi nilai C-nya 39 betul ya. Minus 39. Nah, nilai C-nya minus 39. Tidak ada jawaban di opsi. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin ini ada kesalahan teknis lah, biasalah ya. Gitu, yang penting teman-teman paham ya. Ada cara cepatnya nggak? Untuk soal ini sepertinya tidak ada ya. Ini sudah cepat kok. Kita tinggal substitusikan aja si nilai atau garisnya tadi, kemudian kita olah lagi pakai diskriminan. Gitu ya. Paham? Lanjut. Gimana? Lanjut. Itu nama rumusnya yang B kuadrat min 4AC apa? Yang namanya D atau diskriminan. Jadi nilai D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC, dengan D adalah diskriminan, sedangkan B adalah koefisien Y, A koefisien Y kuadrat, C adalah konstanta. Lanjut. Oke. Baik, kita lanjut soal berikutnya.
Nah, nomor 5 masih tentang matriks. Gampang nih. Yuk cobain ya. Cobain nomor 5. Tulis jawaban kalian di kolom komentar yuk. Nomor 5. Matriks B, A kali B inverse, maka determinan matriks A inverse berapa gitu. Pakai sifat aja nih lebih ini ya, lebih cepet nih, pakai sifat determinan. Daripada kalian nyari matriksnya dulu terus dicari determinannya, mending langsung cari determinan. Kita coba cari determinan matriks B-nya ya. Determinan matriks B. Determinan matriks B, atau boleh juga ditulis begini, adalah 2 kali 3 kurangi 4 kali 1. Ini ada yang lupa nggak rumus determinan? Kayak ingatkan lagi ya, jadi kalau kita punya matriks A, B, C, D, maka determinannya adalah A kali D dikurangi B kali C, gitu. Itu ya, determinan matriks. Ingat dong ya, ingat, berarti 6 kurangi 4 hasilnya 2 ya. Sekarang apa lagi? Di sini ada AB inverse. Nah, AB inverse diketahui. Maka coba gini dulu deh, A kali B inverse diketahui 3 min 1 min 2, 1. Nah, kita kan nanti mau nyari determinan A inverse ya. Nah, gini dulu aja. Enggak usah, malah ribet. Mending langsung nyari determinan. Yang diketahui. Yang diketahui tadi ini berarti kita cari determinannya 3 kali 1 kurangi min 1 kali min 2. Betul? Jadi 3 kurangi 2, hasilnya 1. Nah, sedangkan teman-teman ingat lagi, soalnya digeser ke kanan sedikit. Boleh. Sebentar. Begini. Cukup ya? Oke, kita bahas selanjutnya tadi. Sehingga teman-teman bisa memecah, kan kita punya konsep gini nih, kalau ada determinan A, determinan matriks A kali B, ini tuh sama aja determinan matriks A dikali determinan matriks B. Ini sifat yang pertama kita gunakan untuk memecahkan yang ini. Nah, kita pecah jadi determinan A dikali determinan B inverse. Nah, gini. Ini tadi kan ketemunya 1 ini ya. Ketemunya 1. Nah, gini. Terus, ingat lagi. Ini konsep pertama atau sifat determinan pertama yang kita pakai. Sifat determinan kedua yang kita pakai, gini. Kalau kita punya determinan matriks A, maka nilai dari determinan matriks A inverse adalah sepernya. Jadi gini, seper A inverse. Gimana nih nulisnya? Nah, gini. Nah, berlaku juga sebaliknya ya. Maksudnya determinan dari matriks A inverse jelas adalah 1 per determinan matriks A. Oke, sepakat? Sudah ingat sifat yang kedua ini? Berarti ini kalau kita inversekan, yang matriks B tadi kan determinannya 2, berarti determinan matriks A dikalikan 1 per determinan matriks B sama dengan 1. Karena yang ditanyakan adalah determinan matriks A inverse, mendingan ini langsung diseper ya. 1 per determinan matriks A inverse kali seper determinan matriks B sama dengan 1. Lanjut sini,
1 per determinan matriks A inverse dikalikan 1 per determinan matriks B tadi 2 sama dengan 1, berarti 1 per determinan matriks A inverse sama dengan 1 dibagi setengah. 1 kalikan 2 sama aja ya, 2. Berarti determinan dari matriks A inverse adalah 1 per 2. Lah, kok nggak ada di opsi? Nggak ada jawaban. Memang nggak ada jawaban ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, tapi sudah benar ya. Kakak tolong dibantu koreksi juga teman-teman. Siapa tahu kakak ada salah tulis atau salah masukkan, biasa. Sudah malam tuh suka matanya gimana gitu. Bingungnya sebelah mana? Sudah benar. Oke, udah ingat berarti ya. Sudah ingat jawabannya. Konsepnya sudah ingat. Kak, itu bisa diseperkah biar min inverse-nya jadi positif? Min inverse-nya jadi positif. Seper min inverse. Determinan inverse-nya jadi seper gitu maksudnya kali ya. Bukan jadi positif negatif tapi seper. Nilainya kebalikannya. Iya betul, matematika lanjut. TKA SMA, betul Jessica ya. Oke, kurang pahamnya yang sebelah mana coba? Sebelah mana? Jadi kita menggunakan dua sifat ini ya, dua sifat yang ini dan yang ini tadi. Kalau ada determinan matriks perkalian itu sama aja dipisah jadi determinan sendiri-sendiri gitu. Kalau untuk yang inverse itu berarti nilainya kebalikan gitu. Jadi yang kita pecah tadi yang ini jadi 2 ini. Kemudian yang inverse kita taruh bawah atau seper gitu aja. Nah, karena yang ditanyakan adalah A inverse, maka yang determinan matriks A ini kayak ubah jadi 1 per gitu. Ini sama ini tuh nilainya sama. Ya, gitu. Gimana lanjut? 2 itu dari mana? 2 yang mana ya? 2 yang ini ya? 2 yang ini kah maksudnya? Nah, ini kan tadi kita punya dikali setengah ya. Berarti kalau pindah ruas kan jadinya 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah itu sama aja 1 kali 2 per 1. Kan hasilnya 2. Nah, di sini makanya hasilnya 2. Gitu. Kali silang. Iya, betul. Lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Adakah yang masih mengganjal, teman-teman? Nih nomor 6 polinomial lagi. Nomor 6 polinomial. Lanjut, oke. Nomor 6 kecil kali ini soalnya. Bisa nggak sih digedein dikit gitu? Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak teman-teman soalnya? Lembut sekali ini. Iya betul, nggak ada jawabannya tadi ya. Kelihatan kok. Oke. Di situ ada cerita seorang arsitek bla bla bla, ada fungsi polinomial intinya. Lengkung ini harus nah, itu. Posisi akar-akar dari persamaan px sama dengan 0. Untuk memesan jumlah di mana saja. Intinya dia mau memfaktorkan polinomial. Nah, ini memfaktorkan polinomial jadi perkalian faktor linier. Setelah lakukan perhitungan 3 suku linier. Ada 3 suku linier atau 3 faktornya. Yang mana faktornya gitu. Oh, ini kita tinggal ngecek aja, masukkan. Ini kan ada 5 opsi ya. Ada 5 opsi, kekecilan ya ternyata ya. Tapi ini soal easy sekali teman-teman, pasti kalian bisa. Gimana kalau segini? Apa sudah gede?
teman-teman bisa menggunakan berbagai cara, mau pakai Horner boleh, mau pakai cara substitusi juga boleh. Karena di sini di ABCD-nya ini, di opsinya ini sudah ada jawaban. Jadi teman-teman cari pembuat nol masing-masing faktor, lalu masukkan ke suku banyak, harusnya ketemunya 0. Kalau dia faktor, maka sisanya 0. Jadi kalau kita masukkan si pembuat 0 tadi ke suku banyak, nilainya harus sama dengan 0. Baru dikatakan dia adalah faktor. Tapi kalau bukan 0, ya berarti dia bukan faktornya gitu. Cara kedua, boleh juga kalian gunakan Horner. Kalian mau pilih pakai cara yang mana? Edwin sudah dapat jawaban B. Oke, jelas ya. Ya, apakah teman-teman lainnya sepakat jawabannya B? Kita coba pakai Horner aja ya, yang gampang ya. 2 min 1 min 7 kemudian 6. Nah, kemudian kita kan udah lihat nih opsinya ada 1 min 1, 3/2 min 2. Kita coba dari 1 dulu. Kan kalau pertama biasanya trial and error ya. Edwin ganti A. Kenapa coba ganti A? Ya, besok kalau ujian udah nggak bisa ganti-ganti ya. Cil, jawabannya A juga. Oke, kita coba deh. Kita turunkan 2-nya ke sini, kalikan 2 kali 1, 2. Kita jumlahkan lagi hasilnya 1, kalikan dengan 1 hasilnya 1, jumlahkan min 6, kalikan 1 min 6, taruh di sini 6, jumlahkan hasilnya 0. Nah, berarti si X min 1 adalah faktor. Kenapa? Karena ini sisanya 0. Ini tuh sisanya 0. Kalau sisanya 0, nanti kesimpulannya si X min 1 adalah faktor. Sisanya 0, maka X min 1 adalah faktor. Oke, paham sampai sini? Nah, kalau sudah, teman-teman lanjutkan. Jadi tidak perlu memakai cara mulai dari awal lagi, tapi lanjutkan aja. Tapi kalau salah ya dihapus, ganti angka lainnya. Sekarang biasanya kan habis ini 2 ya. Coba kita 2, nggak apa-apa. Kan awalnya kita nggak tahu nih. 2 atau min 2 langsung juga boleh. Kalau mau ngecek opsi kan biasanya dari A ya. Kalau X plus 2 berarti kan sebelah sininya min 2. Coba aja langsung. 2 kali min 2 di sini min 4 dijumlahkan min 3 kalikan 6 dijumlahkan lagi sisanya 0. Nah, iya. Berarti karena akarnya min 2, maka faktornya adalah X plus 2. Kita sudah dapatkan 2 faktor. Nah, yang faktor selanjutnya adalah yang ini. Nah, ini tinggal 2 sama min 3 itu kita tulisnya 2X min 3. Seperti itu. Jadi faktornya ada 3, 2X min 3, kemudian X plus 2, dan juga X min 1. Maka tepat sekali teman-teman, jawabannya adalah yang A. Yang A ya. Bisa dipahami? Jawaban adalah yang A. Oke, 100 buat Edwin dan juga Cil. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Kenapa min 1 kan di awal nulisnya 1 aja? Min 1 kan di awal nulisnya 1 aja. Oh, ini ya. Di sini 1, tapi kenapa kok tiba-tiba jadi X min 1? Nah, ini yang satu ruas kiri ini namanya akar ya. Akar. Sedangkan kalau faktor itu bentuknya linier. Gitu. Kalau 1 ya nanti ini kan sama aja pembuat nolnya ya, pembuat nol 1. Berarti kan nanti si faktornya adalah X min 1. Karena X min 1 kalau kita sama dengan 0 kan dapat X sama dengan 1 gitu. Ya. Tuh. Sama juga kayak yang ini tadi. Kenapa di sini pas pakai Horner kita pilih angkanya min 2 kok jadi X plus 2? Karena X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Jadi ini namanya akar, X sama dengan min 2. Kalau jadi faktor begini ya.
Ini namanya faktor, kalau yang bawah namanya akar. Gitu. Kak, itu min 2 itu dari tebak-tebak. Dari opsi sayang. Kan dari opsi kelihatan tuh ada yang plus 2, berarti kan di sini pembuat nolnya min 2. Kemudian ada yang 2. Kebetulan opsi A ini jawabannya. Jadi kita stop sampai situ, ternyata betul semua. Tapi kalau teman-teman pas cek pakai Horner, kemudian yang paling belakang ini ternyata sisanya bukan 0, kan berarti kita hapus. Kita coba lagi, ulang lagi dari awal. Gitu ya. Ulang lagi berarti cek angka lain lagi. Min 1 dan min 2-nya dari mana? 1 dan min 2 dari opsi. Dari opsi. Kita ngecek opsi. Kalau nggak dari opsi, sebenarnya misalkan ini soalnya uraian nih. Bisa ada nggak sih yang bentuknya uraian? Kalau soalnya uraian berarti lihatnya dari 6 ini, dari si konstanta. Jadi nanti kemungkinan akarnya adalah faktor dari 6, yaitu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Kalian nanti coba dari misalkan plus 1. Coba dulu nanti sisanya 0 enggak. Kalau 0 lanjut lagi min 1. Kalau enggak 0 lanjut lagi plus 2, min 2, plus 3, min 3, seterusnya sampai dapat 3 faktor gitu. Paham ya? Ini soal TKA, SMA. SMA, SMK sederajat sama ya. Bisa dilanjut untuk soal nomor 7, atau ada yang mau ditanyakan lagi nomor 6? Sudah jelas ya. Berarti kalau gak ada di opsi, coba-coba, betul, coba-coba pakai si konstanta. Jadi diperhatikan konstantanya. Kalau 6 ya berarti kemungkinan akarnya atau kemungkinan faktornya adalah angka 1, 2, 3, 6. Faktor dari 6 tadi gitu. Gas, lanjut. Oke, nomor 7 yuk. Nih, yuk. Ini mah dilihat aja juga udah ketahuan ya jawabannya ya. Yuk, coba dikerjakan terlebih dahulu teman-teman. Soal nomor 7. Ini matematika lanjut onan ya. Matematika lanjut. Teman-teman yang barusan bergabung, terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa untuk tap-tap dan juga follow les privat online. Nyalakan notifikasi biar nanti teman-teman dapat notifikasi langsung saat KIK live seperti ini. Dan juga untuk teman-teman yang mau gabung kelas TKA, intensif kelas TKA matematika, baik yang matematika umum maupun tingkat lanjut, silakan cek atau DM kakak di nomor yang tertera di bio kakak. B. Wih, cakep nih. Oke. Caranya gimana? Kakak tanya. Ada segi 4 A, B, C, D. Didilatasi menjadi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen seperti gambar. Maka faktor skala yang sesuai. Nah, ini anggap aja 0,0 ya. Pusat dilatasinya 0,0. Maka koordinat titik A ini adalah 0,1, sedangkan A aksen adalah 0,3. Nah, dari sini udah ketahuan ya si semula 1 jadi 3, berarti kan pengalinya 3 gitu. Dari situ aja udah ketahuan. Mantap teman-teman ya. Oke, berarti jawaban yang B jelas ya. Ini sangat mudah. Semoga bisa ada soal seperti ini teman-teman ya. Betul. Kak, boleh nomor 6 sebentar. Oke, nomor 6 belum di screenshot. Silakan. Yang mau screenshot boleh 1, 2, 3 cekrek, 1, 2, 3 cekrek. Ya. Kalau di screenshot jangan lupa dipelajari lagi ya. Jangan cuma di save terus dianggurin. Apalagi di save memenuhi memenuhin memori ini hapus saja. Jangan seperti itu ya. Jadi dipelajari lagi sampai kalian paham, benar-benar paham, baru dihapus boleh. Tapi jangan sampai dihapus dari memori kalian, memori otak kalian. Lanjut, nomor 8. Nah, ini soalnya cakep banget nih. Sebenarnya ini gampang sekali. Cuma kelihatannya agak
tricky ya. Diana menyimpan gula dalam sebuah tabung tanpa tutup dengan luas alas 154 cm persegi. Alasnya berbentuk lingkaran. Kebayang ya, ada toples ya. Diana ini menyimpan gula dalam toples. Toplesnya bentuknya tabung. Oke, alasnya berbentuk lingkaran. Suatu saat Amri melihat semut telah masuk ke tempat gula tersebut. Diana membersihkan gula dari semut dengan segera menutup tabung dengan plastik serta mengikatnya dengan karet gelang yang berbentuk lingkaran dengan diameter 7. Amatilah perubahan yang terjadi pada karet gelang tersebut. Tentukan atau hitunglah besar faktor perbesaran karet. Nah, apa yang perlu kita tentukan dari soal ini untuk menyelesaikan atau untuk menemukan faktor skalanya, teman-teman? Cluenya ada di sini. Ini luas alas ya, luas alas. Coba tabung itu luas alasnya atau alasnya berbentuk lingkaran. Luas lingkaran ingat dong. Luas lingkaran itu pi dikalikan r kuadrat. Betul? Pi r kuadrat. Ini luas lingkaran. Luas lingkarannya 154. Pi-nya pakai 22/7 boleh ini. Nah, berarti R kuadratnya adalah 154 dibagi 22/7 atau sama aja kali 7/22. Jadi R kuadratnya kita dapat berapa ini? Ini tuh 7 ya, kalau disederhanakan 7. 7 kali 7, 49 di akar 7 lagi. Jadi R-nya 7. Nah, jari-jarinya 7. Elvan menjawab 1, Cil menjawab 2. Hati-hati ya, hati-hati. Di sini diameter, di sini R. R itu apa? Jari-jari ya. Jari-jari. Nah, oke, jangan sampai terkecoh ya teman-teman ya. R-nya 7. R apa? R toples. Jari-jari toplesnya 7. Berarti diameter toplesnya berapa? 2 kalinya jari-jari, yaitu 14 ya. Nah, tadi karet gelang yang buat ngaretin si toplesnya ini diameternya 7. Diameternya 7, terus direnggangkan jadi berapa? 14 cm. Berarti faktor skalanya berapa? Faktor skalanya. Betul, faktor skalanya 2 ya. 2 tadinya 7 cm jadi 14, berarti kalikan 2. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Jawabannya 2, betul. Kayaknya 2. Oke, siapa yang benar? Angkat tangan. Edwin sudah diperbaiki ya, betul. GB 2. Oke, Cil cakep. Ya, lanjut lagi atau ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 8 ini? Ayo teman-teman bantu tap-tap layar ya. Dan juga follow-follow les privat online untuk mendapatkan notifikasi saat KK live. Jelasin ulang. Dari mana ya? Dari gula. Gula disimpan ke dalam toples yang berbentuk tabung. Luas alasnya 154, berarti kan nanti kita bisa olah dari informasi itu ya, luas alas atau luas lingkaran itu pi r kuadrat ya. Ini pi r kuadrat, didapat nanti R-nya 7. Nah, terus ada karet nih ceritanya, karet gelang diameternya 7. Jadi harus direnggangkan dengan skala berapa biar jadi 14. 7 jadi 14 itu kan dikalikan 2, makanya faktor skalanya 2, seperti itu. Gampang kan? Gampang ya. Lanjut lagi yuk. Aman nggak nomor 8? Ada yang mau screenshot dulu mungkin? Yuk, lanjut sampai aman ya. Aman. Lanjut. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini apa dah?
Tar dulu, ini aja dulu. Ini dulu deh, nomor 10 dulu deh. Yang itu tadi skip dulu. Kayaknya kok agak pusing. Kayak takut pingsan nih. Nomor 10 dulu. Nanti sampai kurang lebih jam 9 ya. Ini matematika tingkat lanjut, Ra. Jawabannya 27. Yang mana? 27. Soal nomor berapa? Kamu ngerjain soal nomor berapa, GB? Oh, ini. Udah pernah ngerjain berarti ya? Oke. Jawabannya 27. Oke, siap. Nomor 10 jawabannya apa? Atau mungkin teman-teman ada yang udah pernah ngerjain? Kita bahas atau ada yang mau coba jawab dulu? Nomor 10 A nggak sih? Oke, kita coba lihat ya. Di sini diketahui soal desainer mau membuat lingkaran melewati titik daerah salah satunya dengan koordinat 2,3 dengan pusat kotanya 0,0. Oke, berarti ini pusatnya ini melalui. Jadi lingkaran dengan pusat 0,0 kemudian melalui titik 2,3. Nah, kalau pusatnya 0,0 kan bentuk umumnya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat gitu ya. Karena melalui 2,3 maka si x-nya kita ganti dengan 2 dan y-nya ganti dengan 3. Jadi 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan r kuadrat. 4 tambah 9 itu kan 13. Jadi r kuadrat sama dengan 13 sehingga si persamaan lingkarannya jadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 13. Oke, sesimpel itu, betul sekali. Jawabannya adalah yang A. Jawabannya adalah yang A. Taruh latte jawabannya adalah yang A. Gimana? Bisa dipahami nggak penjelasan Kak Eka yang barusan? Edwin betul, Cil juga betul. Elvan juga betul. Bisa. Lanjut nomor 11 kah? Bisa ya. Masih tentang lingkaran nomor 11. Kecepatan ya? Oke, maaf. Coba di screenshot dulu. Ini gampang banget kok. Kalau kita menemui atau disuruh menyusun persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 itu selalu bentuknya atau formulanya seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, karena melalui titik 2,3 maka 2 ini sebagai X dan 3 ini sebagai Y. Kita substitusikan aja ke sini ya. Kita substitusikan, ganti X-nya dengan 2, Y-nya dengan 3. Nanti kamu dapat nilai R kuadratnya. Nah, kalau udah dapat nilai R kuadratnya, ya udah kembalikan lagi aja ke sini. Ruas kanan yang R kuadrat tadi diganti 13. Nanti dapatnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Gitu. Ya. Nomor 11. Oke, kita lanjut nomor 11 ya. Masih tentang lingkaran juga, teman-teman. Di sini ceritanya bentuk lingkarannya seperti ini. Agar lebih mudah memahami posisi pusat harus mengubah persamaan. Oh, kita disuruh untuk mengubah persamaan lingkaran ini ke bentuk yang bentuk umum ya, atau apa ya? Kalau nggak salah bentuk umum tuh yang ini. Nah, yang ada satu lagi yang bentuknya tuh x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, gitu. Dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna boleh, mau nyari pusat dan jari-jari kemudian disusun pakai rumus ini dulu juga boleh, karena x min a kuadrat tambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat itu pusatnya adalah a, b, sedangkan jari-jarinya adalah r. Jari-jari adalah R. Jadi boleh dua cara itu. Kalau Kak Eka prefer pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat kurangi 2X. Nah, ini taruh sini aja, kita dekatkan aja. Kemudian ditambah Y kuadrat kurangi 4Y
satunya pindah ke ruas kanan ya, jadi min 1. Ini persamaan masih sama ya, dengan soalnya masih sama. Nah, sekarang KK ubah, KK tambahkan sesuatu biar nanti bisa kita faktorkan. Kita tambahkan konstanta, di mana konstanta itu cara hitungnya adalah setengah dari koefisien X kita kuadratkan. Nah, gini. Setengah dari min 2 kan min 1, kita kuadratkan 1 ya. Di sini caranya juga sama. Konstantanya berarti adalah setengahnya dari min 4. Setengahnya dari min 4, kemudian kita kuadratkan. Setengah dari min 4 kan 2, kita kuadratkan hasilnya 4. Nah, gini. Nah, karena ruas kiri tadi kita sudah menambahkan 1 dan juga 4, ruas kanan pun juga harus sama. Jadi harus adil. Tambah 1 juga, kemudian tambahkan 4 juga. Oke. Nah, tujuannya nanti yang x kuadrat min 2x plus 1 bisa kita ubah jadi x min 1 kuadrat. Ingat, kuadrat sempurna. Untuk yang y kuadrat dikurangi 4y tambah 4 nanti jadi y min 2 kuadrat. Ruas kanannya sekarang jadi 4. Nah, cakep. Sudah ketemu ya. Yang mana jawabannya? Abdillah A. Teman-teman lainnya jawab apa nih? A. Semuanya A. Edwin juga A. Kak, nggak capek kah? Enggak dong. Kayak ini semangat kalau kalian semangat gitu loh. Jadi teman-teman harus semangat biar kayak juga tambah semangat. 1 sama 4 didapat dari mana? Ini tadi. 1 itu didapat dari setengahnya koefisien X. Nah, ini. 4 juga didapat dari setengahnya dari koefisien Y-nya. Nah, gini ya. Karena tujuannya kita mau ke kuadrat sempurna. Lanjut ya. Terima kasih yang sudah kirim-kirim bunga untuk KK. Semoga berkah semuanya dan dilancarkan urusannya ya teman-teman ya. Dimudahkan segalanya, yang mau ujian TKA maupun SNBT, SNBP, semoga dilancarkan. Gitu, lanjut lagi. Abdillah, ayo jangan mulai ini. Lanjut ya. Lanjut ke nomor 12. Nah, ini dia nih. Ada yang mau coba dulu? Lanjut nomor 12. Ada yang bisa ngerjain nomor 12? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, sambil bantu tab-tabnya. Tab-tabnya udah sampai 13K, 14K bisa kali ya teman-teman ya. Sambil kayak ambil nafas dulu. Oh, tadi belum SS. Baik, kita kembali dulu ke sini. Ya, silakan di screenshot. 1, 2, 3 cekrek, 1, 2, 3 cekrek. Sudah ya, kita kembali ke nomor 12. 12 jawabannya A, GB. Cepet banget. Cepet banget ya GB ya. 12 A. Sudah ya, sudah screenshot tadi ya Nana ya. Yuk kita coba bahas nomor 12. Sebuah persegi panjang PQRS dengan panjang 10 dan lebarnya 4 satuan berpusat di titik asal dengan sumbu simetri berada di sumbu koordinat dan PQ-nya sejajar sumbu X. Oke. Sejajar sumbu. Kalau kita perlu nggak sih digambarkan? Enggak sih sebenarnya. Ini dari sekian cerita ini ada apa sih ini di sini? Ada translasi.
translasikan ke kanan. Hubungan persegi panjang didilatasikan dengan faktor ketiga berapa luas hasil transformasinya. Oke. Kalian mudeng nggak? Pertanyaan ini maksudnya apa? Gambar aja deh yang gampang. Persegi panjang PQRS berpusat di titik asal, berarti 0,0 ya. Pusatnya tuh 0,0. PQ sejajar sumbu X, berarti ini PQ, di sini R, S dengan panjang PQ-nya 10 satuan, lebarnya 4 satuan. Jadi kejawab ya, titik-titik P berapa, Q berapa, coba. Kalau ini koordinat kartesius kan kira-kira seperti ini. Nah, ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Berarti koordinat P ini adalah berapa coba? Karena lebarnya 4 berarti kan 2 satuan ke atas, 2 satuan ke bawah. Jadi ini pasti min 2 di sini. Min 2 ya. Min 2. Kemudian karena panjangnya 10 berarti masing-masing ini 5, ini 5. Jadi yang angka ini pasti min 5. Ya, ini tuh angkanya pasti min 5. Di sini plus 5. Kalau yang ini tadi positif 2, di sini min 2. Nih, min 2. Paham ya? Jadi kalau kita tulis koordinat P adalah koordinat, ingat koordinat adalah pasangan X, Y. X-nya min 5, Y-nya min 2. Ini P. Kalau Q berapa? Q ini 5, min 2. Ya, PQR, R-nya 5,2. S terakhir, S itu min 5,2. Nah, gitu. Jika P ditranslasikan ke kanan sebanyak 3 satuan, translasi itu digeser ke kanan 3 satuan. Dan titik R ditranslasikan ke kiri sebanyak 3 satuan. Sebentar. Ini kalau mau kita gambarkan kan gini ya. P tadinya berapa ini? P di sini tadinya min 5, digeser ke kanan 3 satuan. Anggap aja di sinilah ya. Atau pakai warna lain deh. Warna apa nih? Hijau. Warna hijau. Nah, ini berarti P aksennya di sini. Di P aksennya berapa? Digeser 3 satuan ke kanan, tadinya min 5. Kalau digeser 3 satuan ke kanan kan di sini absisnya jadi min 2. Betul? Min 2. Min 2. Ini tetap min 2 ya. Ya. Kemudian yang bagian Q-nya diapain Q-nya? R dulu deh. R diapakan? R itu ditranslasikan ke kiri sebanyak 3 satuan. R tadi adalah 5,2 ke kiri itu ke sana. Sana 3 satuan. Berarti kalau 3 satuan ke sini ininya jadinya 2. Ini angkanya ini 2. Berarti titik sekarang R aksen adalah 2, berapa? 2,2 ya, 2,2 gitu. Yang lainnya kemudian persegi panjang tersebut didilatasikan. Oh, ini masih persegi panjang ceritanya. Didilatasikan pusat 0,0. Yang lainnya tetap nih. Yang lainnya tetap ya, yang lainnya tetap nih. Oh iya betul ya Edwin ya, kayak lupa. Translasi kan nggak ngaruh. Translasi itu nggak ngaruh ke luas karena cuma digeser. Iya betul. Ngapain ribet-ribet? Kak lupa. Ya, terima kasih ya sudah mengingatkan Kak Eka yang pikun ini. Oke. Jadi ini tidak perlu teman-teman.
Ngapain kita repot-repot cari ini? Kita tinggal cari luas semula aja ya. Luas semula itu panjang kali lebar berarti 10 kali 4 yaitu 40 satuan luas. Kemudian translasi itu tidak mengakibatkan perubahan luas, tidak mengakibatkan perubahan luas karena cuma pergeseran. Digeser kemanapun, mau 1000 langkah ke kanan, 1000 langkah ke kiri, atas bawah, itu tidak ngaruh ke luasnya ya, yang ngaruh ininya. Nah ini didilatasikan dengan pusatnya 0,0 faktor skalanya K. Jadi luas semula, kakak kasih cara cepet ya. Cara cepetnya gini, ini luas mula-mula atau semula gitu aja lah. Nah luas sekarang yang setelah ditransformasikan sekarang itu adalah luas mula-mula dikalikan dengan K kuadrat. Nah rumusnya itu, atau K kuadrat kali luas semula. Rumus cepatnya seperti itu. Jadi luas sekarang adalah 3/2 kuadrat kalikan luas semula 40 gitu. 9/4 kali 40. 9/4 kali 40 hasilnya 90 ya. Dah, kok enggak ada? Kok tidak ada? Ada nggak sih? Assalamualaikum PTN. Waalaikumsalam ITB. Ya, semoga teman-teman semuanya mendapatkan PTN sesuai yang diimpikan, sesuai yang dicita-citakan ya. Pokoknya semoga semuanya yang di sini dimudahkan dalam SNBP maupun SNBT-nya. Gak ada. Udah bener ya Edwin ya, betul ya? Oke, tadi kakak agak ragunya ini titik yang lain kok nggak diketahui. Apakah tetap apa gimana? Kalau tetap kan artinya bangunnya jadi berubah bentuk gitu kan. Kalau bangunnya berubah bentuk, nanti luasnya otomatis juga berubah. Tapi ternyata, iya betul, tapi ternyata ini pengecoh saja. Jadi luas setelah transformasi itu adalah faktor skala kita kuadratkan dikalikan dengan luas semula, itu rumusnya. Ya, amin. Yang nggak ngaruh ke luas hanya translasi atau ada yang lain? Coba kita bayangkan deh, kalau ada suatu bangun datar, selain digeser, diapakan lagi yang luasnya tetap? Kalau direfleksikan luasnya berubah nggak? Refleksi itu pencerminan, dicerminkan doang. Tidak ya, bentuknya masih sama seperti itu. Kalau tadinya persegi, dicerminkan ya masih persegi gitu. Persegi panjang dicerminkan juga masih persegi panjang. Jadi pencerminan atau refleksi itu juga tidak mempengaruhi luas bangun hasil transformasi. Selain itu apa lagi? Rotasi. Apa itu rotasi? Rotasi itu perputaran. Bangun datar, suatu bangun datar diputar bagaimana yang tidak berpengaruh hanya translasi, kemudian pencerminan atau refleksi, dan satu lagi rotasi atau perputaran. Gimana, aman nomor 12? Jadi ini tidak perlu ternyata ya, hanya pengecoh tadi ini pengecoh banget ini. Kalaupun teman-teman mau nyari hasil dilatasinya dulu boleh, kemudian nanti cari luas bayangannya dengan cara panjang kali lebar, tapi yang panjang satuan yang setelah ditransformasikan gitu ya. Cara cepatnya ini nih, cara cepatnya boleh kalian catat. Luas sekarang adalah K kuadrat kali luas semula gitu. Lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Kita spill soal nomor 13 ya. Kita spill soal nomor 13. Aduh, ini gampang banget nih. Udah langsung merem. Jawabannya apa nih? Oh, ini sudah paket yang lain ya. Ini soalnya udah selesai. Ini gampang banget, yuk. A, B, C. Jawabannya C, betul. Udah, nggak perlu kayak kasih penjelasan ini ya. Jawabannya pasti yang C. Ingat tadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sedangkan ini R-nya 5. 5-nya kita kuadratkan. Hasilnya pasti 25. C, cakep. Lanjut langsung soal berikutnya. Nomor 2. Mana yang merupakan persamaan lingkaran? Ini juga tinggal screening aja.
Tidak perlu sampai ngitung-ngitung. Yang mana? Nomor 9. Oh, yang tadi. Oke, habis ini ya. Yang merupakan persamaan lingkaran. A, persamaan lingkaran apa bukan? Jawaban bisa lebih dari satu ini ya. Iya, bisa lebih dari satu. A, persamaan lingkaran. Sambil cek, ini persamaan lingkaran dengan pusatnya 0,0, kemudian jari-jarinya berapa? Akar dari 9, 3 ya. Ini juga persamaan lingkaran, pusatnya tapi bukan di 0,0. Nah, apa mau cari pusat dan jari-jari? Ada yang ingat nggak rumusnya pusat? Min setengah A, min setengah B. A itu apa? Koefisien dari X-nya, jadi min setengah kali min 4. Sedangkan si Y-nya adalah min setengah kalikan 6. Jadi pusatnya ini adalah 2, min 3 kalau ditanya. Ini kan andaikan ditanya pusat sama jari-jari. Nah, jari-jarinya berapa? Jari-jari adalah min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat kurangi C. Nah, min setengah A sama min setengah B kan tadi si XY di pusat tadi, berarti akar 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat kurangi C-nya min 12. Nah, berarti 4 tambah 9 tambah 12. Akar 25, 5 ya. Oke, itu kalau disuruh nyari. Sedangkan yang C ini tadi ya persamaan lingkaran. Sedangkan yang C ini bukan persamaan lingkaran. Ada yang tahu C ini persamaan apa? Kalau D persamaan lingkaran bukan? Iya, ini persamaan lingkaran dengan pusatnya 2, min 3, sedangkan jari-jarinya akar 25, 5. Gitu ya. E juga bukan persamaan lingkaran. A, B, sama D, betul. Kalau C persamaan apa? Kayak tanya sekarang, yang C persamaan apa? Ada yang tahu? Persamaan apa? Yang C adalah persamaan, betul, yang C ini adalah persamaan hiperbola. Iya, hiperbola. Ini hiperbola. Kalau yang E ini persamaan, kalau minus itu hiperbola, kalau plus itu yang elips. Iya, betul, elips. L-nya 1 apa 2 ya, lupa. Oke. Persamaan kuadrat z. Bukan ya, kalau persamaan kuadrat itu ciri-cirinya dia variabelnya 1, maksudnya X, misalkan X saja atau Y saja, tapi pangkat tertingginya 2, itu baru namanya persamaan kuadrat, dihubungkan dengan tanda sama dengan, karena nanti ada lagi namanya fungsi kuadrat, bukan persamaan kuadrat gitu. Ini lingkaran lagi, gampang nih, satu soal lagi ya teman-teman ya. Itu kenapa P-nya 2,3? Ini ya yang opsi D tadi ya. Opsi D itu kan persamaan lingkaran dengan bentuk umum yang X min B. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, persamaan lingkaran yang bentuknya kayak gini tuh pusatnya A, B, kemudian jari-jarinya adalah si R. Jadi ini A-nya kan 2 ya, sedangkan B-nya min 3. Jadi pusatnya 2, min 3, jari-jarinya akar 25 yaitu 5. Kak, soal yang ada narasinya, ya yang di atas tadi banyak yang ada narasinya ya. Yang ada narasinya. Ini lingkaran lagi. Ini vektor. Yang mana nih? Yang ada narasinya itu yang panjang-panjang itu kan biasanya. Ini vektor.
Siapa tadi yang request vektor? Ini vektor lagi nih, banyak vektornya ternyata. Yang mana nih? Kayaknya bingung, satu soal lagi ya. Nomor 9. Nomor 9 yang tadi ya. Oke, kita kembali ke nomor 9 yuk. Tuh ada yang request vektor. Nomor 9. Satu soal lagi yang nomor 9 deh tadi. Mana tadi? Nomor 9 mana tadi sih? Ini. Nah, ini. Nomor 9 ini ya tadi ya yang sempat kita skip. Request nomor 14. Oke, nomor 9 dulu ya. Semoga cukup waktunya. Ada yang mau coba jawab nomor 9? Di situ ada lingkaran C dan juga lingkaran P. Bersinggungan dalam titik Q. Apakah perlu kita menggambarkan soal ini? Sana tidur dulu nah. B, ada yang dapat B? Allahu Akbar. Situ, bawa dulu di situ. Ibadah panas. Ada yang jawab B. Oke, terima kasih yang sudah follow Kak Eka dan juga kasih support dengan tap-tap layar. Kak Eka doakan semoga semuanya nanti lancar dalam tes TKA, dimudahkan segala urusannya. C. Ada yang C juga nih. Terima kasih Taro Latte, Domini, dan Happy Lee untuk mawarnya. Sehat-sehat ya kalian semua ya. Apa perlu kita menggambar terlebih dahulu ini soalnya? Diketahui lingkaran C dan P. Misalkan ini lingkaran C. Dan juga lingkaran P. Bersinggungan. Satunya lebih kecil atau gimana nggak tahu ya. Ini kayak tuh jelek banget. Nah, misalkan gini. Ini lingkaran C, ini lingkaran P bersinggungan di Q. Nah, ini di sini Q. Ini titik Q. Titik PC merupakan pusat dari lingkaran besar dan kecil. Oh, besar kecil. Baik-baik. Ini kayak satunya kecil. Gini, ini P, di sini Q. Titik C terletak pada diameter BQ. Sorry, ini ada yang salah. Ini C ya satunya tadi ya. Nah, gini. Titik C terletak pada diameter BQ. B itu siapa ini pula? BQ. Titik C terletak pada diameter BQ. Oh, gini kali ya. Nah, gini. Kemudian titik ABQR terletak pada lingkaran P. ABQR, AB. Loh, B katanya di sini. ABQR.
itu lingkaran kecilnya yang C. Betul kan ini? Lingkaran kecilnya bukan yang C. Iya, yang C. Bersinggungan dalam. Oh, maaf. Ini tuh bersinggungan dalam. Bukan sembarang bersinggungan ya. Jadi ada bersinggungan. Iya. Jadi gini kalau bersinggungan dalam tuh. Tapi kok jelek kali ini gambarnya. Nah, gini maksudnya. Ini tadi lingkaran besarnya namanya P. Nah, yang lingkaran kecilnya namanya Q pusatnya. Kemudian C terletak pada diameter BQ. Sebentar, ini tadi ini namanya C. Nah, agak pusing ya. Agak pusing ini. Yang kecil namanya C. Ya Allah. Fix, kakak udah ngantuk berat ini. Hah? Iya. Oke, jam 09.00 weh. Kasih temen. Ini yang kecil C. Kemudian ini titik singgungnya tadi Q namanya ya. Oke, kita pelan-pelan cerna satu kalimat per satu kalimat. Titik C terletak pada diameter BQ. Oke, berarti mungkin ini B-nya. Kemudian titik ABQR terletak pada lingkaran P. A-nya di mana ini nggak dikasih tahu ya. Yang penting B kok bisa terletak dalam lingkaran P sih? Kayak agak gagal paham soal ini deh. Ada clue nggak? Titik fungsi belakang musang. Lingkaran kecilnya bukan C ya kak? Iya betul C tadi ya. Fungsi belakang musang. Maksudnya apa nih? C yang kecil, fungsi belakang. Titik Q fungsi belakang musang. Maksudnya gimana nih? Kakak gagal paham, please kakak butuh pencerahan. Titik. Ada yang mau naik mungkin teman-teman? Bantu kakak. Ada yang mau naik mungkin? Kakak agak stuck ini. Mungkin ini nomor 9 PR aja kali ya. Biar aman. Nomor 9 kita buat PR aja deh. Nanti kalau sudah ketemu kakak share jawabannya di grup tele ya. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung ke grup tele silakan bergabung. Nomornya ada di bio. Kakak ganti deh nomor 9. Nomor 9 kakak ganti aja. Kakak ganti yang tadi ada yang request nomor berapa tadi ya di atas tadi? Tadi ada yang request nomor 14 Ray ini request nomor 14. Nomor 14 mana? 14 yang ini bukan? Yang ini kah? Ini. Soal yang ini bukan nomor 14-nya. Nomor 14 yang ini ya. Oh iya betul. Oke, di sebuah sekolah guru basket dan musik. Oke, untuk memudahkan analisis guru ingin mengetahui sifat khususnya terkait determinan. Setelah muncullah beberapa kemungkinan pernyataan yang benar. Nah, ini gampang banget kan teman-teman? Tadi sudah kakak jelaskan ya di awal-awal tadi. Kalau determinan dari matriks M inverse itu sama dengan 1 per determinan matriks M. Jadi ini paling gampang kita cari aja determinan matriks M-nya. Determinan matriks M tadi AD kurangi BC berarti 2 kali 1 kurangi min 1 kalikan 3. Berapa tuh?
2 tambah 3, 5 ya. Determinan matriks M-nya ketemu 5. Nah, berarti kan determinan dari matriks M inverse itu 1 per determinan matriks M, yaitu 1 per 5. Ini berarti salah ya. Kemudian yang M kuadrat. Nah, ini M kuadrat. M kuadrat itu kan M kali M. Padahal tadi kita punya konsep kalau determinan matriks yang bentuknya perkalian, misalkan yaudah M aja, M kali determinan matriks M kali M, determinan matriks M kali M itu sama saja determinan matriks M dikali determinan matriks M. Ini kan determinan M kuadrat. Determinan matriks M-nya 5, kalau dikalikan ketemunya 25, jadi yang ini betul ya. Betul. Nah, T itu tanda dari transpose. Transpose. Ingat lagi suatu konsep kalau kita punya determinan matriks transpose. Nah, apa tuh? Ada yang ingat ya yang soal determinan? Tapi transpose, sifat determinan yang transpose. Kalau determinan matriks transpose itu sama dengan determinan matriks aslinya ya. Gini, jadi determinan matriks transpose sama dengan determinan matriks aslinya yaitu 5. Ini berarti betul 3 kali determinan matriks M. Nah, ini berarti ada semacam pengali atau koefisiennya. Konsepnya dulu kalau ada K dikalikan matriks M, nah maka determinannya adalah K pangkatkan dengan N dikalikan determinan matriks M. Nah gitu, itu rumus-rumus ya. Ini tadi rumus yang pertama tuh yang I. Matriksnya pasti kok mati ini? Bentar. Ini live-nya mati nggak sih teman-teman? Oh enggak kok. Sempat keputus. Nah, berarti kan ini kalau determinan 3 kali matriks M itu 3 pangkat N, karena di sini ordo 2 kali 2, maka ini pangkatnya pangkat 2. Kalikan determinan matriks M tadi berapa? 5. 3 kuadrat 9 ya, 9 kali 5 hasilnya 45. Iya, 45. Jadi pernyataan yang keempat juga betul seperti itu ya. Bisa dipahami kah? Sempat error iya kan tadi? Soalnya di KK kelihatan terputus gitu tadi. Gimana, aman nggak nomor 14? Atau ada pertanyaan untuk soal nomor 14 ini? Silakan ditanyakan teman-teman. Aman ya, taruh latte. Oke, terima kasih. Iya, sepertinya sudah jam 9 teman-teman. KK akan segera akhiri live bahas TKA untuk hari ini, untuk malam ini. Kenapa N-nya 2? N tadi adalah ordo. Iya, KK lupa kasih keterangan. N ini adalah ordo. Kalau ordonya 2 kali 2, maka pangkatnya ini di sini pangkat 2 gitu ya. Oke, Elvan. Ya. Oke, aman ya semuanya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di live KIK malam hari ini. Semoga live pembahasan soal TKA Matematika Lanjut ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk tap-tap layar dan juga untuk follow-follow KIK. Juga tambahkan grup tele yang ada di bio, ataupun bagi teman-teman yang ada kesulitan soal matematika yang mau konsultasi silakan, yang mau ikut les privat online intensif kelas TKA Matematika juga boleh, silakan. Pendaftarannya bisa di DM ke nomor yang tertera di bio. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu, dimudahkan dalam segala hal,
sukses TKA-nya dan kedepannya sehat-sehat selalu, terus bahagia. Kak Eka akhiri, kurang lebihnya Kak Eka mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Dadah. Iya, sama-sama semuanya.